Ya meskipun insya Allah segera reda dan menunggu vaksin saja. Vaksin. Vaksin Saya mati. vaksin. Saya bertanya-tanya, ketika kita belajar sudah daring, bisa belajar melalui YouTube, lantas peran guru ke depan itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Michinima 24. Kali ini di konten ini kami ya. Ini adalah performa pertama, yakni plus the up ya, plus the up. Kali ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru ya. Maaf, lightingnya ini agak kurang mendukung ini lightingnya ya. Dan di depan saya sudah ada Mr. Slamet. Ya, ini adalah Mas Slamet. Ya, ini adalah shifu saya, guru saya di Mojokerto. Ya, dia di mahasiswa Universitas Islam Majapahit ya. Ya, Katanya ya. Islam katanya. Katanya Islam. Kita akan membahas itu, Mas. Apa itu penerimaan mahasiswa baru, pendapat Anda tentang pembelajaran pandemi yang sekarang ini bagaimana, nantinya bisa dijelaskan di sini supaya menambah inspiratif dan molekul-molekul. Yes. Bisa. Ya, nanti kita simak ya pembicara kami, Mr. Slamet, atau yang disebut dengan Mas Slamet. Ya, seperti itu. Enggak, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Perkenalkan dulu sahabat-sahabat, nama saya adalah Slamet Indarto. Sebenarnya saya juga tidak tahu ya ini diundang dalam rangka apa ya. Ini sekedar gabut-gabutan atau gimana, saya juga kurang paham ya. Karena ketika bicara soal penerimaan mahasiswa baru, saya juga bukan sebagai dosen atau birokrat kampus. Saya juga kurang paham lah terkait bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru itu seperti apa, karena saya sendiri juga sebagai mahasiswa dan yang tidak punya semester, alhamdulillah Ini mau lulus guys ya, mau lulus ya. Jadi kalau ditanya bagaimana terkait penerimaan mahasiswa baru, saya juga kurang paham lah. Kita saling membagi atau saya hanya memberikan sebatas opini yang saya pahami tentang bagaimana penerimaan mahasiswa baru, sistem pendidikan di dalam kampus hari ini. Mungkin itu yang akan sedikit saya bagi. Nah, seperti itu guys. Jadinya itu buat kalian yang mau melanjutkan ke jenjang universitas, alangkah baiknya kalian mempersiapkan diri seperti itu ya. Ya Mas ya, Mas. Iya, bisa. Kalian harus mempersiapkan diri terlebih dahulu supaya apa? Kalian nanti itu bersaing dengan banyak orang pintar sekali. Kalau kalian tidak siap, nanti kalian akan tersaingi seperti itu. Tapi kita itu tidak saling bersaing Mas ya di universitas itu. Gimana itu ya? Ini ya, saya yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana di 2 tahun ini atau 1 tahun ini yang menuju ke 2 tahun ya, semuanya di dunia, bukan hanya di Indonesia saja, kita menghadapi sebuah persoalan yang sama, yakni kita dihadapkan dengan situasi pandemi, yaitu pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 awal, tepatnya tahun bulan 3 kalau nggak salah, waktu itu masuk di Indonesia. Nah, itu sangat menghambat, artinya sangat menghambat proses pendidikan di dalam kampus salah satunya. Meskipun tidak hanya itu, kalau kita bicara dampak, sistem ekonomi juga terdampak, sistem politik, bahkan semuanya itu tersendat karena pandemi COVID-19. Tersendat guys. Jadi kalian yang belajar di rumah tetap semangat lah, jangan sampai ada yang bunuh diri itu ya. Jadi saya juga ya kadang-kadang itu ya alhamdulillah ya, saya bukan mahasiswa yang masuk di era tahun 2020-2021 ya, alhamdulillahnya. Karena kenapa? Karena kenapa? Saya itu miris sekali hari ini, bahwasanya ketika teman-teman masuk ke kampus, ke perguruan tinggi dengan membayar UKT yang cukup lumayan tinggi, tetapi kemudian tidak mendapatkan
pendidikan secara tatap muka. Ya karena memang itu tadi kita terhalang oleh pandemi COVID-19. Nah, ini saya juga kurang paham ya terkait kebijakan kampus, apakah memang ada dari pihak kampus terkait kompensasi dari UKT atau mungkin apa ya, mungkin Gitu ya. nggak tahu, ini kan mahasiswa ya, saya coba mengulik inilah. Iya ya. Bukan ya. Tapi saya KIP itu apa? KIP Oh, jadi iya, digratiskan alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah. kalau di Unim sendiri hari ini sudah ada kebijakan bahwasanya memang terdampak COVID itu bisa mengajukan Iya, ke bisa mengajukan. pihak universitas untuk Ya, siswa lah. beasiswa terdampak COVID, mungkin itu. Tapi dari segi efektivitas komunikasi, efektivitas proses pembelajaran memang banyak halangan di situ. Ketika kita bicara soal efektivitas komunikasi, ketika kita mendapatkan pelajaran tatap muka, kita akan bisa berdiskusi dengan dosen secara langsung, kita bisa bertanya, kita bisa membagi ilmu antara teman, proses interaksi ini. Tapi ketika kita pendidikan itu dimasukkan ke dalam jaringan, itu sangat menghambat efektivitas komunikasi, misalnya dari Kurang sinyal, kemudian ya kurang apalagi hari ini teman-teman itu KKN-nya itu di desanya masing-masing. Iya. Gak belas talah. Iya, kurang gimana gitu. Iya. Gregetnya itu kurang wow kalau nggak langsung bertemu itu ya. Romantisme online ya. Romantisme online. Kenangannya online juga gitu. Tapi di samping itu kan kita harus mengimbangi ya antara kemajuan teknologi dengan pemikiran kita supaya kita tidak tertinggal seperti Iya. itu ya. Eh, Gimana itu? ya. Alangkah baiknya gimana? Memang sebagai mahasiswa kita dituntut harus adaptif dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, misalnya seperti ini, di kondisi seperti sekarang ini mahasiswa dituntut mau tidak mau harus melek teknologi. Karena ketika kita tidak mau beradaptasi dengan teknologi, maka kita akan digilas oleh zaman. Karena zaman terus berkembang dan kita juga tidak tahu akan dihadapkan oleh situasi seperti apa. Dan pandemi COVID-19 seperti ini itu harusnya dijadikan oleh pemuda, oleh mahasiswa untuk merefleksi diri. Bagaimana di tengah situasi yang seperti ini itu dijadikan sebagai penopang untuk melakukan lompatan-lompatan baru, inovasi-inovasi baru, dan daya kreativitas itu harus diasah, salah satunya melalui teknologi. Ini salah satunya. Dan ya itu tadi, kita memang harus adaptif lah, seperti yang diungkapkan Bapak Presiden Jokowi kemarin, bahwasanya di Kongres PMII dan juga HMI, bahwasanya kita harus adaptif dan kita harus bisa menjawab tantangan zaman kapanpun. Mungkin seperti itu kira-kira. Seperti itu guys. Jadi Mas Slamet ini luar biasa sekali, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diikuti, yang terutama yakni itu adalah organisasi ekstra ya, yaitu PMII. Dia di latar belakangi oleh PMII ya, seperti itu. Mungkin bisa dibagi pengalamannya ketika selama ini mengikuti organisasi ekstra PMII itu gimana? Ini dalam konteks apa dulu ini? Awal saya masuk Ya, dalam situasi pandemi? Mungkin awal sampai nanti menjerumus ke pandemi. Kenapa organisasi itu sangat penting ya bagi mahasiswa? Mungkin bisa dimulai dari situ dulu. Saya dulu ketika di SMA, di SMP juga bisa dibilang saya sangat apatis terhadap organisasi, apalagi saya yang notabene adalah sebagai orang yang mempunyai kekurangan fisik atau biasanya disebut disabilitas. Saya dulu punya pemikiran bahwasanya ketika saya ikut berorganisasi, maka yang ada di dalam diri saya hanya takutnya nanti hanya merepotkan teman-teman saya yang ada di organisasi, tapi tidak bisa memberikan sumbangsi secara nyata atau secara pemikiran, baik secara tenaga. Saya dulu pesimis. Alhamdulillahnya saya ketemu dengan sahabat-sahabat PMII ini. Salah satunya adalah sahabat saya ini, Mijin. Ya, ini orang jauh ya dari Lamongan, yang datang jauh-jauh dari Lamongan ke Mojokerto, dan kalau tidak menjajah Mojokerto itu sangat rugi bagi saya. Betul sekali. Tetapi alhamdulillahnya seperti ini.
PMII itu adalah salah satu organisasi yang sangat ramah terhadap disabilitas atau sangat toleran terhadap siapapun yang ingin masuk ke dalamnya, siapapun yang ingin sumbangsih baik secara pemikiran mau apapun itu. Buktinya adalah banyak teman-teman yang disabilitas yang kemudian menjadi anggota PMII. Tidak hanya saya, kalau kita menengok ke belakang di Universitas Brawijaya itu yang menjadi ketua komisariat itu juga disabilitas. Sahabat Anjas Pramono itu bukti bahwasanya PMII benar-benar membawa semangat Aswaja ke dalam nilai-nilai yang dipraktekkan di dalam berorganisasi. Dan ketika bicara pandemi seperti ini, peran organisasi, peran komunitas itu sangat membantu sekali. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kampus sudah tidak bisa mewadahi mahasiswa itu secara penuh, artinya hanya sebatas daring ya. Daring pun itu tatap mukanya mungkin hanya beberapa, hanya itu pun melalui Zoom, dan lebih sering itu e-learning. Itu semacam materi-materi yang diberikan oleh dosen, artinya teman-teman itu harus belajar dengan sendirinya. Nah, pentingnya organisasi itu di situ. Ketika pandemi, ketika kita punya organisasi atau punya komunitas, kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita di organisasi tersebut. Misalnya ketika kita jurusannya ilmu komunikasi misalnya, ketika di kampus sudah tidak mampu mewadahi itu, maka kita harus masuk ke dalam komunitas, misalnya komunitas literasi, atau kalau di PMI itu ada kegiatan-kegiatan yang menopang fakultatif mahasiswa, misalnya terkait jurnalistik atau mungkin terkait public speaking, kemudian literasi media itu ada di organisasi ekstra seperti PMII. Nah, itu sangat bermanfaat, dan bahwasanya organisasi ekstra kampus itu tidak akan menghambat akademis mahasiswa, tapi organisasi ekstra kampus seperti PMII itu justru akan menopang akademis mahasiswa. Dan saya dulu ya semacam itu, apa yang saya dapatkan di PMII itu kemudian saya kolaborasikan dengan apa yang saya dapatkan di kampus, dan ya alhamdulillah, dan itu sangat bermanfaat. Seperti itu. Nah, di sini kan penerimaan siswa baru, mungkin Mas Slamet ini bisa memotivasi siswa-siswi yang di luar sana, mungkin dia kurang percaya diri akan untuk melanjutkan ke universitas, atau dia ingin bekerja, bagaimana sistem bekerja itu gimana ya, terus seperti itulah. Pokoknya memotivasi mereka-mereka yang di luar supaya semangat belajar gitu, meskipun di era pandemi ini ya. Kalau bicara soal bekerja, ya saya kurang paham loh. Ya. Saya juga pengangguran sukses ya hari ini ya. Alhamdulillah. Sukses guys. Pengangguran sukses, dan alhamdulillah saya di PMII dan yowis nyantri ndek-ndekan lah bersama Gus Micin. Ini dibalik jurusan sastra yang sedang ia geluti, ini adalah sosok santri yang gak ngetoki. Dia adalah santri dari derajat, dan saya alhamdulillah ketemu beliau. Denganmu ya, beliau kayak ojo beliau, jangan beliau jos nih, sahabat lah, sahabat, kita saling membagi ilmu. Motivasi buat mereka ya. Motivasi, saya juga kurang motivasi, saya butuh motivasi ya. Mungkin sedikit membagi saja untuk teman-teman yang lulus di tahun ini. Kalian jangan berkecil hati, baik yang lulus dari SMA ataupun lulus di perguruan tinggi seperti anak-anak yang lulus itu. Ini maksudnya sih. Saya masih belum pantas lulus sebenarnya, tapi karena ada hati orang tua yang perlu saya bahagiakan, maka saya akan macak lulus. Meskipun sebenarnya dalam ujian kehidupan saya tidak akan pernah lulus. Seperti jadi kalian semangat ya. Tetap semangat. Ya, tetap semangat saja. Artinya kalau ingin daftar kuliah ya kuliah saja. Yes, nggak apa-apa, kita daring saja. Artinya itu tadi, di samping kalian kuliah, kalian juga harus aktif berkomunitas, berorganisasi tentunya, karena itu nanti yang akan menunjang kalian ke depan. Artinya
orang-orang besar itu biasanya itu terlahir dari konflik ya. Jadi situasi semacam ini itu jangan membuat kita semuanya, ini termasuk saya, berkecil hati, tapi dari situasi yang semacam ini justru menjadikan daya kreativitas kita akan muncul. Ketika kita semakin ditekan oleh hambatan, maka daya kreativitas, daya inovasi itu akan semakin muncul dan tetap semangat tentunya. Itu saja sih, saya juga bicara motivasi belum makomnya lah. Karena saya sendiri juga kurang motivasi. Ya, mungkin dari itu kalian semakin banyak proses kalian, semakin banyak pula hasil yang kalian capai. Seperti itu ya. Iya. Mungkin itu bincang-bincang dari kami ini. Iya ya, masih kurang ini guys, masih kurang ini. Peran guru sih ke depan dulu. Oh iya, peran guru. Peran guru ke depan. Oh iya, nanti akan ada peran guru ke depan bagaimana itu ya. Iya. Seperti itu. Gimana? Ini ya. Saya juga berpikiran seperti ini. Peran guru. Ketika di situasi pandemi seperti ini semuanya kan serba online. Nah, saya sampai berpikir seperti ini, apakah 5 tahun atau 10 tahun ke depan ketika online ini terus berlangsung atau pandemi ini masih saja ada, ya meskipun insya Allah segera reda dan menunggu vaksin saja. Vaksin mati. Saya bertanya-tanya, ketika kita belajar sudah daring, bisa belajar melalui YouTube, lantas peran guru ke depan itu apa ya? Tergantikan dengan YouTube, Mbak. Iya, tergantikan dengan YouTube. Kira-kira menurut kalian itu bagaimana, sahabat-sahabat? Nanti bisa di kolom komentar itu ya. Iya. peran YouTube. Gini ya. Peran YouTube. Jangan-jangan nanti akidah akhlak itu diajarkan secara online. Oh iya, jangan. Tapi ya mudah-mudahan COVID-19 ini tepat menyingkir. Seperti itu aja ya. Mungkin itu. Iya, mungkin itu yang podcast. Close the up ini ya, program pertama dari Micin 524. Mungkin bisa membuat kalian ceria juga, menambah ilmu, menambah motivasi, semangat belajar. Yes, mungkin itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.